Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bab ismun malaya manujaruhu biwa iqohu, atau dalam bahasa Indonesia artinya bab dosa malaya manujaruhu biwa iqohu, barang siapa yang tidak membuat tetangganya, jaruh itu tetangga ya, tetangganya ya manu merasa aman biwa iqohu karena keburukannya. Bab ini jadi membahas tentang dosa bagi kita yang membuat apabila kita membuat tetangga kita merasa tidak aman karena sifat buruk kita. Baik, lanjut. Oke, kita masuk ke matannya. Di bagian matannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Sebentar. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa la yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga man la ya'manu jaruhu, barang siapa yang tidak menghadirkan keamanan bagi tetangganya biwa'iqahu, disebabkan karena keburukannya, disebabkan karena sifat-sifat buruknya. Jadi hadis ini menguatkan bahwasannya tidaklah masuk surga orang yang tidak menghadirkan rasa aman kepada tetangganya disebabkan karena keburukannya, biwa'iqahu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pada bagian mufradatnya. Biwa'iqahu, makna lainnya adalah jam'u ba'iqah. Jadi biwa'iqah itu adalah bentuk jamak dari ba'iqah. Ba'iqah ini satu, tunggal. Bentuk jamaknya adalah biwa'iqah. Bawa'iqahu adalah jamak dari ba'iqah, artinya adalah syarrun atau dahiyatun. Sifat buruk atau keburukan, lawan kata dari kebaikan. Lawan kata dari khairun. Ba'iqah lawan kata dari khairun, jamaknya adalah bawa'iqah. Oke. Kemudian dahiyah juga sama maknanya ya, yaitu syarrun. Untuk ditulis maknanya nggak usah semuanya ya. Jadi cukup yang baru diketahui saja maknanya. Karena kalau misalnya ditulis semua artinya, pasti akan berat sekali gitu. Penjelasannya akan makan waktu sangat lama. Baik. Silakan cukup ditulis saja mufradat yang memang benar-benar baru diketahui. Lanjut ke bagian syarh hadisnya atau penjelasan hadisnya. Hadal hadis syadidun fil had ala tarki adal jar. Hadal hadis ini. Ya kayak gini mau nggak usah ditulis terjemahnya ya, karena udah tahu dalam bahasa Indonesia juga. Hadal hadis ini syadidun. Syadid ini artinya apa ya? Sangat kuat gitu. Syadidun fil haddi, dalam hal syadid, fil haddi dalam hal memberikan dorongan atau penekanan. Hadis ini memberi penekanan sangat kuat. Hadal hadis syadidun fil hadd. Hadis syadid itu bisa artinya sangat gitu. Makanya kalau bacaan Quran itu tasdid, biasanya bacaan kan lebih kuat dibanding bacaan biasanya. Syadidun di sini maknanya adalah sangat, fil haddi sangat kuat memberikan penekanan. Halaman 54 bagi yang baru datang. Sekarang sudah masuk, ya masih bagian di halaman 54. Hadal hadis syadidun fil hadd. Hadis ini dengan sangat kuat menekankan ala tarki adal jar. Ala tarki, untuk tarki, menjauhi, meninggalkan, menghindari, maknanya sama. Ala tarki, untuk menghindari atau menjauhi, adza aljar. Adza itu menyakiti. Adza aljar, tetangga. Adza aljar, tetangga. Hadis ini dengan sangat kuat menekankan pada kita untuk meninggalkan, untuk menjauhi, untuk menghindari segala bentuk sikap adzal jar, yang menyakiti aljar, tetangga.
Jelas ya sampai sini ya. Fayam bagi likulli mu'min an yahdar ada jarihi. Fayam bagi. Fa itu maka, yang bagi, maka sehendaknya, maka semestinya, maka seharusnya, fayam bagi, maka sangat disarankan, likulli mu'min, likulli, bagi setiap mukmin, bagi setiap orang-orang yang beriman, fayam bagi likulli mu'min, bagi setiap orang-orang yang beriman, an yahdharo ada jarihi, an yahdharo, yahdhar itu maknanya dekat sama kata ala tarki. Yahdhar itu untuk menghindari, sama juga artinya ya. Fayam bagi likulli mu'min, maka sebaiknya, seyogianya gitu kalau bahasa jadul. Fayam bagi likulli mu'min, maka seyogianya, sebaiknya likulli mu'min, bagi setiap mukmin, bagi setiap orang beriman, an yahdhar, untuk berhati-hati, untuk menghindari ada jarihi, menyakiti tetangganya. Ini sebenarnya penguatan bagian atas tadi. Wa fi hadzal hadis, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Wa fi hadzal hadis, dan di hadis ini, wa fi hadzal hadis, enggak usah ditulis capek-capek, ini udah tahu maknanya kalian. Sudah kelas 8 enggak usah ditulis lagi. Wa fi hadzal hadis, dan di hadis ini dalilun, adalah dalil ala tahrimil udwan alal jar. Dalil terhadap apa? Tahrim, pengharaman. Dalil pengharaman al-udwan. Al-udwan itu apa? Asal kata dari adu. Adu itu musuh. Al-udwan permusuhan. Wa fi hadzal hadis, dan hadis ini, di dalam hadis ini adalah dalilun, sebagai dalil, sebagai hujah, sebagai apa namanya? Dalil itu istilahnya, istilah gampangnya apa? Sumber hukumnya gitu maksudnya. Ala tahrimil udwan, dalam hal tahrim, pengharaman al-udwan, permusuhan, ala lejar, permusuhan dengan siapa? Al-jar, tetangga. Ini hadis ini menjadi bukti, menjadi dalil kalau misalnya memang dalam Islam permusuhan dengan tetangga itu diharamkan. Walaupun bukan hanya dengan tetangga ya, dengan semua orang diharamkan jika tidak ada alasan yang dibenarkan syariat. Tapi hadis ini khusus membahas masalah tetangga. Sawaun kana dzalika bil qaul aw bil fi'li. Sawaun, sama aja maksudnya. Sawaun, sama saja, tidak memandang kana dzalika bil qaul, apakah itu dengan perkataan, kana dzalika bil qaul, maksudnya kana ini kembalinya ke bentuk permusuhan tadi gitu. Sawaun kana dzalika bil qaul, sama saja apakah bentuk permusuhannya itu atau bentuk menyakiti tetangga itu dari segi qaul, perkataan, au bil fi'l, au bil fi'li, atau dalam segi perbuatan. Sawaun kana dzalika bil qauli au bil fi'li, sama saja apakah itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa bentuk menyakiti tetangga itu tidak semuanya dengan perkataan dan tidak semuanya dengan perbuatan. Bisa jadi dua-duanya gitu. Lanjut ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Taib. Amma bil qauli, sedangkan yang dimaksud dengan perkataan, amma bil qauli, sedangkan yang dimaksud dengan perkataan, fa'an yusmi'a minhu ma yuz'ijuhu wa yuqallikuhu. Fa'an yusmi'a minhu, maka dengan memperdengarkan mereka, maksudnya maka dengan, ini bahasanya agak ribet kalau di Indonesiain. Fa'an yusmi'a minhu, yang dimaksud dengan perkataan, yang dimaksud dengan menyakiti manusia, menyakiti tetangga dari segi perkataan adalah mereka sampai mendengar gitu. Fa'an yusmi'a minhu, mereka sampai mendengar gitu, atau sampai ke telinga mereka, ma yuz'ijuhu, ma itu apa-apa, segala sesuatu, ma apa-apa, bisa juga jadi kata tanya, tapi dalam hal ini konteksnya bukan kata tanya. Fa'an yusmi'a minhu ma yuz'ijuhu. Yang putus nggak usah khawatir, nanti ini direkord, akan diposting di YouTube nanti. Saya kasih tahu ke grup wali kelas supaya bisa di-share di grup kelas. Jadi nggak usah khawatir yang terputus.
Termasuk yang ketinggalan juga jangan panik. Ini direkord. Fa'an yusmi aminhu ma yuz'ijuhu. Yaitu dengan jangan sampai ke telinga mereka ma yuz'ijuhu, apa-apa yuz'ij yang mengganggu. Segala hal yang mengganggu mereka. Contohnya apa? Kayak kita nyetel musik kenceng-kenceng gitu, mengganggu tetangga kita, itu termasuk dalam bentuk menzalimi tetangga, menyakiti tetangga. Wa yuqallikuhu, yuz'ijuhu itu yang mengganggu mereka, yuqallik itu yang mengkhawatirkan mereka. Wa yuqallikuhu yang mengkhawatirkan mereka. Maka arti lengkapnya dari kata fa'an yusmi aminhu ma yuz'ijuhu wa yuqallikuhu, yaitu sampai ke telinga mereka ma yuz'ijuhu, apa-apa yang mengganggu mereka, wa yuqallikuhu, dan yang membuat mereka khawatir. Oke, lanjut. Wa amma bil fi'li fayakunu bi ilqa'il kannasati haula babihi. Wa amma bil fi'li, dan sedangkan yang dimaksud dengan bil fi'li, dengan perbuatan, yang dimaksud dengan menyakiti tetangga secara perbuatan itu yang kayak gimana? Wa amma bil fi'li, sedangkan yang dalam hal perbuatan bentuknya kayak gimana? Di sini dicontohkan fayakunu bi ilqa'il kannasa haula babihi, yaitu dengan menjadikan fayakunu, dengan membuat, dengan menjadikan ilqa'il kannasah, kanasa tuh kayak misalnya teman-teman semua lagi nyapu, itu kan biasanya ada sampah-sampah yang disapunya tuh. Ya, jangan sampai sampah-sampah yang disapu itu al-kannasah tadi sampai ke sekitar pintunya haula babihi gitu. Silakan dibahasakan seenak teman-teman aja maunya gimana. Bil qail kannasah haula babihi, yaitu dengan menjadikan, mungkin bisa sebut sampah ya, sampah-sampah yang di rumah kita berserakan di sekitar haula babihi, di sekitar pintu tetangga gitu. Jadi kalau kita nyapu, nggak cuma di rumah nih, di kamar misalnya, teman-teman udah balik ke pondok, lagi piket harian, jangan sampai sampah dari kamar kalian disingkirnya ke pintu sebelah. Ini jatuhnya menyakiti tetangga. Walaupun itu bukan rumah, walaupun itu asrama ya. Aplikasi dalam hariannya seperti itu gitu. Maka yang dimaksud salah satu contoh ini ya, salah satu contoh menyakiti tetangga dengan perbuatan adalah ketika sampah hasil sapuan kita berserakan haula babihi, di sekitar pintu tetangga kita atau di sekitar tempat tinggalnya lah bisa dibilang ya, haula babihi. Kenapa memangnya? Dijelaskan di kalimat selanjutnya. Haul itu sekitar, haula di sekitar. Around kalau bahasa Inggrisnya, di sekitar. Watadik, asal kata dari doyik itu kan sempit. Watadik, sehingga masalah tadi tuh, masalah sampah sampai ke tempat tinggal tetangga itu, tajik, membuat mereka menjadi sempit gitu, susah bergerak. Watadik, sehingga mereka menjadi sempit, bisa jadi makna sempit itu ruang bergeraknya terbatas, atau bisa jadi makna sempit itu, yang ketinggalan gak usah khawatir, ini nanti diupload di YouTube, bisa ditonton ya, karena kalau diulang kasihan teman-teman yang udah ngedengerin. Watadik, karena itu akan mempersempit ruang gerak yang pertama, dan mempersempit hatinya itu jadi sakit gitu. Watadik alaihi ingda madakhili babihi, dan mempersempit alaihi padanya ingda madakhil babihi, di madakhil itu tempat masuk pintunya. Ya intinya menyusahkan tetangga sehingga mereka sulit masuk ke rumahnya gitu. Ingda madakhil babihi. Madakhil ini tempat masuk, artinya babihi artinya pintunya. Watadik alaihi ingda madakhil babihi, dan mempersempit ruang gerak mereka sehingga mereka sulit masuk ke rumahnya melewati pintunya. Diterjemahkan senyaman teman-teman aja, soalnya kalau terjemahnya letterlock gitu sesuai dengan kata per kata sulit sendiri. Sebab susunan kata-kata bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Misal sudah paham ya? Lanjut. Oke, masih di bagian syarahnya. Wa mana la yadkhulul jannah, dan yang dimaksud dengan kata ini la yadkhulul jannah, tidak masuk surga.
Ini kalau teman-teman perhatikan kan ada di hadisnya itu ada bunyi itu ya, la yadkhulul jannah gitu. Oke lanjut. Wa mana la yadkhulul jannah, dan yang dimaksud dengan tidak masuk surga, ala yadkhuluha waqta dukhulil faizin. Maksudnya adalah la yadkhuluha, bahwasannya tidak akan memasukinya. Siapa sih yang dimaksud tidak akan memasukinya? Orang yang tadi yang jahat sama tetangganya tuh. Ala yadkhuluha, tidak akan memasukinya, tidak akan memasuki surga tadi. Waqta dukhulil faizin, di saat dukhulil faizin, masuknya al faizin, orang-orang yang beruntung. Al faizin itu siapa? Orang-orang yang masuk surga pertama-tama itu disebutnya al faizin. Jadi maksudnya adalah orang ini yang jahat sama tetangganya tadi tidak akan memasuki surga, la yadkhuluha waqta dukhulil faizin. Saat para faizin ini masuk surga, dia masuknya nggak bareng gitu. Akhir-akhir nanti. Idza futihat abwabuha lahum, jika nanti pintunya terbuka untuk mereka. Idza futihat, jika telah terbuka. Idza futihat, jika telah terbuka. Abwabuha, abwabun jamak dari babun. Babun itu pintu, abwabun pintu-pintu. Idza futihat, jika terbuka. Abwabuha, pintu-pintunya. Lahum, untuk mereka. Jadi maksud dari tidak masuk surga adalah si orang yang zalim sama tetangganya ini masuk surganya nggak bareng bersama para faizin saat pintu-pintu itu terbuka untuk mereka gitu. Jadi gimana nasibnya nanti? Ya tergantung Allah gitu. Akan dijelaskan lagi. Bal yu'akhor. Kalau dalam penjelasan ini bal yu'akhor akan tetapi diakhirkan. Bal yu'akhor akan tetapi diakhirkan. Bal akan tetapi yu'akhor diakhirkan. Summa kemudian qad yujaza wa qad yu'fa anhu fayadkhuluha awalan. Kemudian qad yujaza yang telah diberikan yujaza. Jaza itu kan imbalan, pahala maksudnya. Kemudian yang telah diberikan imbalan, yang telah diberikan balasan, wa qad yu'fa anhu, dan telah Allah maafkan gitu. Kemudian orang tadi nih yang zalim sama tetangga tadi, qad yujaza misalnya telah Allah balas gitu perbuatannya, wa qad yu'fa anhu, dan sudah Allah maafkan, afwan itu kan maaf artinya, wa qad yu'fa anhu, dan sudah Allah maafkan dia anhu, fayadkhuluha awalan, maka dia yang pertama masuk surga nanti gitu. Jadi siapa yang orang-orang yang zalim sama tetangga ini yang sudah Allah balas perbuatannya dan sudah Allah maafkan perbuatannya tadi, dia baru bisa masuk surga gitu. Fayadkhuluha awalan. Tentunya ini kita bicara dalam konteks orang ini muslim ya. Kalau yang misalnya non muslim ya auto gitu masuk neraka. Ini yang beriman gitu, yang mukmin dan yang muslim tapi sama tetangganya akhlaknya jelek gitu. Ini perkara ini yang sedang kita bahas. Qad yujaza telah diberikan imbalan atau telah dibalas, dan wa qad yu'fa telah dimaafkan, fa yadkhuluha awalan. Dia baru bisa memasuki surga. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut ya. Innama ta'awalna hadza wa innama, dan sesungguhnya ta'awalna hadza, kenapa orang ini diawalkan gitu. Wa innama ta'awalna hadza, dan kenapa orang ini diawalkan? Kan tadi kasusnya ada yang diakhirkan tapi ada juga yang diawalkan. Padahal dia sama-sama zolim sama tetangganya. Li'anna madhab ahlil haq, karena golongan madhab, li'anna karena madhab, golongan madhab ahlil haq maksudnya di sini adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahlil haq ya, nama lain dari ahli sunnah wal jamaah. Wa inna ma ta'awwalna hadza, Ustaz ulangi, wa inna ma ta'awwalna hadza, dan sedangkan kenapa ta'awwalna hadza, orang ini tadi diawalkan, li'anna madhab, karena golongan madhab ahlil haq, para ahli sunnah wal jamaah berpendapat maksudnya, anna man mata ala tauhid, bahwasannya man, siapa saja orang gitu. Anna man, bahwasannya siapa saja mata ala tauhid, mati atau meninggal ala tauhid dalam keimanan.
dia meninggal dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman. Maksudnya meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Anna man mata ala tauhid, bahwasannya seseorang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, musirran alal kabair, kemudian dia musirran alal kabair. Kabair ini dosa-dosa besar maksudnya. Kabair dari kata kabir. Teman-teman pernah dengar kata kabir, akbar. Kabair ini dosa-dosa besar. Musirran alal kabair, bergelimang dosa besar. Sesungguhnya seseorang yang mati dalam keadaan bertauhid, yang mana kita tahu kalau seorang meninggal dalam keadaan tauhid berarti dia beriman, meskipun nggak tahu kadar keimanannya seperti apa. Musirron alal kabair, dan bergelimang dosa-dosa besar gitu. Musirron alal kabair. Fahuwa, maka dia, orang ini tadi nih yang bergelimang dosa-dosa besar, fahuwa ilallahi ta'ala insya'ah. Maka dia ini ilallahi ta'ala, kepada Allah insya'ah. Tergantung kehendaknya. Bergelimang artinya apa? Bergelimang itu diselimuti. Gimana? Kayak kamu di lumpur guling-guling tuh, bergelimang gitu. Jadi dosa-dosa itu selalu melekat dalam dirinya gitu loh. Pada dirinya, musirran. Fahuwa ilallahi ta'ala insya'ah. Maka dia kepada Allah dikembalikan lagi. Maunya Allah gimana gitu. Insya'ah. Insya'ah itu kan suka-suka Allah gitu. Makanya kita kalau janji sama orang kan suka bilang ya, insya Allah gitu. Insya'ah Allah. Ya, bisa bergelimang harta contohnya. Bergelimang harta berarti kan kayaknya 7 turunan ya, sultan gitu. Insya'ah itu maksudnya suka-suka Allah, nasibnya gimana nanti gitu. Tergantung Allah. Nah, bisa jadi 2 kasus nih kejadiannya. Afa anhu, sama Allah dimaafkan. Afa anhu, kasus yang pertama bisa jadi orang yang punya banyak dosa besar ini tapi dia mukmin, meninggal dalam keadaan beriman. Afa anhu, dimaafkan oleh Allah. Fa'adkhalahul jannah awalan. Maka dia auto masuk surga pertama-tama gitu. Fa'adkhalaha al jannah awalan. Jadi dia fa'adkhalahu ribet banget. Fa'adkhalahul jannah awalan. Maka dia masuk surga fa'adkhalahu awalan. Pertama-tama gitu. Boleh jadi orang ini Allah maafin dan langsung dimasukin ke surga pertama-tama. Tapi nanti ada catatannya di sini ya. Wa insya'a, dan kalau Allah mau gitu, kalau Allah insya berkehendak, aqobahu, sama Allah diikop dulu. Akrab kan ya dengan mufradat ikop. Ikop dihukum dulu sama Allah. Dicuci dulu di neraka gitu biar dosa-dosanya luntur. Summa adkhalahul jannah, kemudian baru dia masuk surga. Summa adkhalahul jannah. Jadi ada 2 kasus. Yang pertama Allah maafkan, dia auto masuk surga langsung. Wa insya'a, dan jika Allah berkehendak, aqobahu, sama Allah dihukum dulu, diikop dulu. Summa adkhalahul jannah, baru dia masuk surga. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui perkara ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dalam kita sendiri kan pernah baca ya hadis tentang seorang wanita yang tidak baik, tapi di akhir hayatnya dia berbuat kebaikan dengan memberi minum seekor anjing yang kehausan gitu. Kemudian ketika dia meninggal sama Allah langsung dimasukkan surga gitu. Semuanya kembali kepada Allah, karena sejatinya masuk atau tidaknya kita ke surga itu bukan murni bergantung pada amal kita, tapi lebih ke keridhaan Allah. Itu yang menjadi kunci kenapa kita bisa masuk surganya kelak gitu. Apa yang Allah ridhoi itu yang bisa menjadi kunci kita nanti bisa memasuki surganya atau tidak. Makanya kalau dalam doa kita kan selalu bunyi doanya gini ya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah gitu. Kita berdoa tuh. Ya Allah, saya meminta kepadamu keridhoanmu. Baru habis itu kita minta surganya gitu. Karena kalau kita murni membeli surga hanya dengan amal ibadah kita, seberapa bernilai amal ibadah kita? Siapa yang yakin amal ibadahnya selalu Allah terima gitu? Sedangkan mungkin dalam rukun-rukunnya, dalam syarat-syaratnya banyak terjadi kesalahan. Jadi sebenarnya amal ibadah kita sepanjang hidup ini sepatutnya tidak bisa membeli surga. Keridhaan Allah lah yang membuat kita bisa masuk surga gitu. Ujung-ujungnya juga suka-suka Allah gitu. Makanya kita dalam hal apapun niatkan untuk mencari keridhaan Allah. Apapun yang kita lakukan. Bahkan tidak pentingnya hal itu gitu. Kayak tidur misalnya. Niatkan untuk mencari ridha Allah. Supaya nanti ibadahnya sholat subuhnya kuat. Makanya niatkan tidur untuk hal itu. Kemudian saat makan, niatkan untuk mencari ridha Allah. Supaya badan kuat dan ibadahnya bisa
lancar. Semuanya diniatkan untuk mencari ridho Allah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada dua. Yang pertama, fawaidnya atau faidahnya adalah at-tahdzir ala tahrimil udwan ala lejar. Tahdzir itu penghindaran. Tahdzir menghindari. Ala tahrim menghindari dalam apa sih bahasa kok jadi ribet ini? At-tahdzir ala bisa juga pengingat ya. Ala tahrimil udwan dalam hal pengharaman. Tahdzir ini maknanya banyak sebenarnya. At-tahdzir ala tahrimil udwan sebagai himbauan atau larangan terhadap pengharaman al-udwan permusuhan ala lejar terhadap tetangga. Mengingat atau warning ya bahasa gampang warning. Warning itu kan apa kayak peringatan keras terhadap pengharaman permusuhan dengan tetangga. Karena Rasulullah sendiri dalam beberapa hadisnya banyak yang mengkaitkan keimanan seseorang dengan hubungan baiknya kepada sesama gitu. Rasulullah pernah bersabda, apa ya bunyinya? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Maka jangan menyakiti tetangganya. Kan kalimatnya unik ya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarahu. Maka jangan menyakiti tetangganya. Potongan kalimat pertama Rasulullah bicara masalah keimanan pada Allah dan hari akhir. Tapi kok potongan keduanya Rasulullah malah menyebutkan hubungan kita dengan sesama. Jadi dari sini ulama menarik kesimpulan bahwasannya tolak ukur keimanan seseorang bisa dilihat dari kualitas hubungannya dengan sesama. Gitu. Sehingga mustahil seseorang dikatakan beriman ketika hubungannya dengan sesama itu berantakan. Makanya tolak ukurnya dari situ. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarahu, jangan nyakitin tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Patokan awalnya beriman pada Allah dan hari akhir, tolak ukurnya apa? Hubungan baik dengan sesama. Hadis ini menjadi penguat hal ini, bahwa kita nggak bisa disebut beriman kalau hubungan dengan sesama kita berantakan. Nah, yang kedua, at-ta'kid fi wasiyatil jar. Penguatan, takkid itu artinya penguatan. At-ta'kid fi wasiyatil jar bijarihi. Sebentar. Recording. At-ta'kid penguatan fi wasiyatil jar dalam hal wasiat. Wasiat itu kayak semacam saling menasihati gitu. Wasiyatil jar bijarihi antara sesama tetangga. Jadi saling menghimbau kepada sesama tetangga, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling bantu menghindari dalam keburukan gitu. Penguatan untuk saling berwasiat antara tetangga dengan tetangga yang lain. At-ta'kid fi wasiyatil jar bijarihi. Penguatan untuk wasiat, saling berwasiat antara tetangga, al-jar bijarihi, wal mubalaghati dan mubalaghati fi sya'niha dan apa namanya? Memperhatikan dengan baik sya'niha, kebutuhan atau keperluan mereka, urusan mereka. Wa mubalaghati fi sya'niha dan memenuhi dengan baik urusan mereka atau intinya kita peduli sama mereka gitu. Mubalaghati fi sya'niha. Bisa disederhanakan pakai bahasa teman-teman sendiri, nggak masalah. Ini hadis ini berisi tentang penguatan untuk saling berwasiat kepada sesama tetangga dan saling memperhatikan urusan tetangga kita, saling care gitu satu sama lain. Oke, sebentar. Oh, udah terakhir ya. Syukron. Nah,